Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Lulul Aulia, NIM 215111019, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan mewawancarai pelaku usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal saya, guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Simak video berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan pemilik salon Ataya, yaitu bersama dengan Ibu Ani. Selamat sore Ibu Ani. Sore Mbak Sofi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini saya akan sedikit bertanya-tanya mengenai usaha yang Ibu jalankan sekarang. Silakan Mbak Sofi. Usaha apa yang Ibu jalankan sekarang? Usaha yang saya jalankan saat ini salon dan rias pengantin. Kira-kira sudah berapa tahun Ibu membuka usaha ini? Usaha ini sudah mulai berjalan kurang lebih kalau dari 2018 itu kurang lebih 3 tahun ya? Ya, sudah kurang lebih 3 tahun. Apakah sebelumnya Ibu sudah usaha yang lain? Belum Mbak, dulu sebelum saya buka usaha ini saya bekerja pada salah satu perusahaan swasta. Jadi setelah boleh sedikit ya? Jadi setelah saya bekerja di salah satu perusahaan swasta itu kurang lebih 12 tahun ya cukup lama juga, sampai ke titik jenuh. Orang itu kan pasti ada rasa jenuhnya ya. Nah, terus setelah itu saya kok pikir ya mungkin usia saya sudah tidak seproduktif dengan anak-anak muda atau karyawan-karyawan yang junior gitu kan, masih muda-muda gitu kok rasanya sudah merasa sudah nggak seperti dulu gitu kan. Terus saya mikir kalau setelah saya nggak bekerja lagi di sini saya mau usaha apa gitu ya. Nah kebetulan kantor saya itu dulu di belakang salah satu mall. Jadi kita kalau makan siang ya ke mall, kemudian pulang kerja nunggu macet arah pulang ya ke mall. Jadi di mall itu yang kita lihat pasti yang make up. Kemudian di situ ada salah satu salon terkenal di Jakarta. Jadi ya udah kita awalnya cuma ngeliat aja gitu, terus kok ngeliat orang dandan gitu, mbak DE-nya itu kok cantik-cantik gitu, awalnya tertarik seperti itu. Terus kemudian kalau hari minggu ke salon, kok kalau di salon itu kok bisa relax, bisa, karena yang kita ketemu dengan orang yang berbeda itu pasti dengan cerita yang berbeda. Sedangkan kalau kita di kantor kan yang kita hadapin kan korporat ya itu lagi gitu kan. Ya sudah, akhirnya setelah saya resign, setelah saya keluar, berapa lama ya mbak? Saya mungkin kurang lebih 2-3 bulan saya memutuskan untuk belajar dulu, mengenal dulu salon gitu. Saya belajar di salah satu, boleh nyebutin ini? Iya, boleh. Dulu di Joni Andrian, saya belajar di situ. Tapi setelah saya belajar, kok saya malah pengen ngajar gitu. Kok kayaknya kalau ngajar itu seru gitu, kita mentransfer ilmu, membagi ilmu gitu, kok kayaknya seru gitu kan. Ya sudah, akhirnya setelah belajar, kalau jadi guru bahasanya ya, semua ilmu itu kan harus kita dapat karena kita mau mentransfer lagi ke siswa gitu. Jadi semua paket yang ada di situ di Joni saya ambil. Terus saya ikut tes jadi tim trainernya atau gurunya. Ya sudah lulus, ya sudah saya lebih suka di training schoolnya daripada di salonnya, karena kan ada kepuasan tersendiri gitu loh kalau kita bisa mentransfer ilmu sama orang lain bahasanya gitu. Ya sudah, setelah itu saya kurang lebih berapa tahun ya di sana itu, 3 atau 4 tahun ya. Kemudian saya memberanikan diri untuk buka salon. Tapi ternyata baru jalan sebulan
udah ada pandemi. Iya. Nah, terus setelah ada pandemi dengan berbagai paketnya ya sudah, saya akhirnya apa ya Mbak, merampingkan paketnya yang tadinya salon terus lebih fokus ke wedding, dari pengantin. Kurang lebih seperti itu Mbak ya. Jadi sampai sekarang lebih hampir 80% di jasa wedding atau rias pengantin. Itu Mbak Sofi. Kira-kira pemasaran atau promosi seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk saat ini atau yang sudah saya jalankan selama ini, kalau untuk salon sih awalnya saya apa ya Mbak? Awalnya itu ini, nunggu tamu datang. Oh ternyata kayak nunggu tamu datang itu ternyata tamunya nggak datang-datang. Iya. Ya sudah, walaupun ada plang di sana, ada papan nama di sana, karena kan mungkin orang lihat tapi apa ya? Karena ini kan di rumah ya Mbak ya, di rumah, jadi bukan di tempat atau di area yang orang mudah melihat atau mudah diakses orang. Jadi untuk awalnya seperti itu. Terus kalau orang bilang kok ya sepi gitu. Terus ya sudah, akhirnya saya pernah dari customer satu ke customer yang lain seperti itu. Terus kemudian kalau weddingnya awalnya ya dari saudara dulu yang jadi pengantin, kita make up, hasilnya alhamdulillah bagus. Nanti mungkin ada tamu undangan yang melihat atau yang apa namanya teman tamu undangan atau apa. Jadi lebih tepatnya pemasarannya masih simpel Mbak. Jadi belum seperti sekarang ini ya. Jadi belum, intinya masih simpel lah. Masih pakai cara yang dari teman-teman, kemudian mereka melihat hasil kita, kemudian mungkin merasa cocok, baru mungkin nanti kalau ada saudaranya lagi yang mau pakai jasa kita datang ke sini melihat nyaman, kemudian tes make up bagus, baru lanjut ya seperti itu. Masih simpel Mbak. Sejauh ini kendala apa yang Ibu alami? Kendalanya begini Mbak, setiap orang usaha itu namanya merintis itu kan lebih susah, tapi lebih susah lagi katanya mempertahankan ya. Iya. Nah, jadi kendala saya itu di era yang sekarang ini, era digital ya bahasanya. Saya itu kendalanya dari pribadi saya sendiri, karena saya nggak suka dunia sosmed ya, padahal itu suka nggak suka, mau nggak mau untuk saat ini dibutuhkan ya. Ya kendala saya itu, jadi saya kayaknya harus belajar itu Mbak. Jadi kalau cuman nunggu customer datang itu kayaknya untuk zaman sekarang itu kok enggak ya. Iya, kurang. Jadi sekarang ada apa namanya, ada Instagram, ada Facebook gitu ya. Mungkin setidaknya itu mengupload hasil kita di status WA kita aja kayaknya itu sudah satu ajang promosi. Nah salahnya saya itu saya nggak ini Mbak, nggak apa namanya itu, nggak telaten. Nah itu kayaknya kendala saya di situ. Jadi kendalanya lebih ke diri saya sendiri seperti itu. Bagaimana rencana Ibu untuk usaha ini ke depannya? Kalau usaha ini ke depannya, kita kan di bidang jasa ya Mbak Sophia. Kalau di bidang jasa itu apapun ceritanya, apapun bentuk usahanya, kalau di bidang jasa itu lebih ke tim. Iya. Kita nggak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi yang pertama saya harus bikin tim dulu. Kita bukan bikin ya, kita harus punya tim. Mungkin makeup utamanya saya, tapi kan saya nggak bisa berjalan sendiri. Ya. Saya harus ada tim wardrobe-nya. Ya itu yang harus saya persiapkan. Kemudian saya juga nggak bisa make upin sendiri. Pengantin mungkin bisa pegang, tapi ada ibunya pengantin, ada keluarganya atau yang lainnya gitu kan. Saya mungkin untuk sementara ini saya minta tolong bantuan teman. Tapi teman itu kan juga punya usaha yang sama. Ya. Kalau pas dapat job yang di hari yang sama, ya saya ini saya mumet Mbak. Jadi sayanya usaha kedepannya saya harus, pertama saya harus mempersiapkan tim. Sudah punya tim, sudah punya paket yang lengkap dalam arti kata
bukan hanya wedding aja, bukan hanya jasa make upnya aja. Orang itu kalau datang ke sini, ibu bisa make up, tapi ibu nggak punya dekor. Nah, orang kan kadang lebih enak, lebih nyaman nek datang ke satu tempat, sudah ada make up, make upnya cocok, tapi dekornya nggak ada. Kayaknya itu, bukan kayaknya ya, harusnya itu. Saya harus punya tim, kemudian saya harus punya dekor, minimum dekor dan plafon. Itu apa namanya? Suka nggak suka, mau nggak mau, memang paketnya itu. Itu kalau dari bidang jasanya. Kalau dari bidang promosinya, yang tadi saya aturkan, Mbak Sofi, saya harus kalau saya nggak mau belajar di dunia sosmed, saya harus punya satu tim yang megang adminnya. Mungkin itu. Jadi mungkin di sayanya aja mungkin yang malas ya. Mungkin ibu-ibu di usia yang sudah jalan 45, 46 seperti saya mungkin lebih aktif. Tapi karena saya memang nggak terbiasa di dunia itu. Nah, sedangkan pekerjaan saya sekarang membutuhkan itu. Jadi mau nggak mau saya harus minta tolong sama orang. Harus punya mbak admin. Nah, itu kayaknya seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang mbak admin, intinya saya cuma kerja. Kalau promosinya sekarang begini ya Mbak, setelah saya mengamati, hasil kerjanya bagus, hasil make upnya bagus, tapi kalau promosinya nggak ada, ya susah. Seperti itu kan. Apalagi yang tadi bilang eranya era digital, sosmed dan lain sebagainya. Jadi kedepannya harus punya tim, harus punya paket yang lengkap, dan harus punya admin yang mempromosikan itu. Jadi intinya tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu Mbak Sofi. Strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk berjalannya usaha ini? Strateginya selama ini karena pandemi ya Mbak. Kita ketepatnya di pandemi ya. Paling kalau selama ini yang sudah berjalan, anak-anak yang biasanya Ada acara? ya, anak-anak biasanya kalau habis wisuda itu dulu masih ada tuh ya, Kartinian itu masih make up, wisuda itu masih ada jasa make up gitu kan. Selama ini hanya itu, jadi anak-anak itulah yang mempromosikan. Kemudian ibu-ibu seperti itu, jadi yang sudah berjalan selama ini ya seperti itu Mbak ya. Jadi balik lagi ke yang pertanyaan yang tadi sebelumnya, ya harus ngikutin zamannya, zaman era digital ya saya harus ngikutin gitu. Entah gimana caranya, ya itu kalau mau tetap bertahan. Soalnya kalau hanya diam saja, dalam arti kata saya tidak promosinya tidak seperti itu, kok lambat ya. Bisa, pasti nanti ada jalannya, ada masanya, tapi lambat. Tidak se-ekspres kalau kalau kita ngikutin eranya sekarang. Baik, terima kasih Ibu Ani untuk informasi yang sudah dibagi kepada saya. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Mbak Lia, terima kasih juga sudah mau mampir ke tempat saya. Mudah-mudahan ini juga jadi ajang promosi juga ya. Seperti itu, dan semoga kita saling mendoakan di pandemi yang sekarang ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Sofi.